Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Yo, bro. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, bro. Ketua, bro. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan saya terima. Tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, bro. Ketua, bro. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara di Palawan, 10 Desember 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Siap, gerak. Depan, gerak. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Peluang kiri. Jalan.
Formasi. Jalan. Hadap kiri langkah tegak maju. Jalan. Balik, kanan, berhenti. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengeringkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya muliakan Ustadz Ustadzah serta karyawan SMP Islam Cendekia Harapan serta anak-anakku sekalian yang Ustadzah banggakan dan Ustadzah cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga pada hari ini tanggal 10 November tahun 2022 kita masih diberikan keadaan yang sehat untuk bisa melaksanakan upacara hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sosok suri toladan bagi kita semua yang ajaran-ajarannya insya Allah akan menjadikan kita pribadi yang dirindukan oleh surga. Anak-anakku sekalian, sebelumnya Ustadzah ucapkan terima kasih pada petugas upacara hari ini yang telah beberapa hari menyiapkan dengan sangat-sangat maksimal. Ustadzah lihat sekali kerja keras kalian sudah sangat terlihat. Insya Allah adik-adik kelas kalian serta ustadz-ustadzah atau teman-teman kalian bangga sekali melihat kalian hari ini. Tak lupa juga ustadzah ucapkan pada ustadz-ustadzah yang telah membimbing anak-anak untuk melaksanakan upacara seperti hari ini dan anak-anak peserta upacara yang mungkin saat ini masih perlu belajar untuk disiplin sebentar ya. Jadi khususnya putra tolong mengendalikan diri sebentar untuk bekerja sama hikmat dalam melaksanakan upacara. Teman-teman kalian yang ada di depan kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi mari kita bersama-sama untuk belajar mengendalikan diri agar segala sesuatu bisa berjalan secara maksimal. Ustadzah hari ini agak panjang sebenarnya karena mau cerita. Karena Ustadzah tidak mau kalian hanya tahu 10 November tidak tahu isinya. Yang tahu hanya Hari Pahlawan dan Bung Tomo. Padahal di dalamnya banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa yang perlu kalian ketahui walaupun tidak mungkin satu persatu kita tahu. Anak-anakku sekalian, kalian kan hadap sana ya, jadi tidak terlalu panas. Ustadzah yang hadap sana yang panas, jadi agak lama nggak apa-apa ya. Untuk 10 November ini kenapa diperingati sebagai Hari Pahlawan? Kenapa ada Bung Tomo di sana yang selalu disebut-sebut? Apa yang terjadi di balik cerita 10 November perlu kita ketahui. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengetahui dan menghargai jasa pahlawannya. Pada tanggal 10 November ini tidak terlepas dari kejadian proklamasi. Jadi itu sebuah rentetan peristiwa yang tidak bisa kita lepaskan. Pada saat 17 Agustus 45 kalian mesti berpikir kita merdeka. Merdeka berarti wis gak enek perang. Itu salah besar. Ternyata tidak berhenti di situ. Bahkan kemerdekaan kita saat itu kan memanfaatkan waktu kosong, kekosongan kepemimpinan saat Jepang kalah pada Perang Dunia ke-2. Jadi pada saat kita dijajah Jepang, kondisi
Jepang kalah, otomatis Jepang menjadi tawanan perang dunia kedua. Jadi tidak ada hak pada kita sama sekali. Waktu itu dimanfaatkan kebingungan Jepang karena memikirkan kota yang menjadi jantung negaranya yaitu Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus. Masih pusing-pusingnya mikir itu, rakyat kita memanfaatkan pemuda untuk proklamasi. Dan saat itu juga sekitar tanggal 16 September, pemuda yang disebut Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo pada saat itu berhasil merebut yang namanya gudang senjata milik Jepang yang terbesar se-Asia Tenggara, yang namanya kalau nggak salah Don Bosco. Ustazah Wisinau ya. Jadi itu adalah gudang senjata terbesar yang berhasil dirampas oleh arek-arek Surabaya. Dimanfaatkan waktu itu ya, sehingga arek-arek Surabaya sudah siap karena punya senjata yang lengkap hasil rampasan dari Jepang. Pada tanggal 19 September, Belanda yang merasa sudah di atas angin punya teman Inggris, dia tepatnya di Hotel Yamato yang saat itu disebut Yamato karena pada saat pemerintahan Jepang, kemudian disebut Hotel Orange pada saat pemerintahan Belanda, dan saat ini namanya Hotel Mojopahit yang ada di Surabaya sana. Itu adalah Hotel Yamato yang sering kita dengar. Di sana Belanda mengibarkan bendera 3 warna, yaitu merah, putih, biru. Akhirnya panas perasaan arek Surabaya, panas sekali lihat kondisi itu. Kemudian langsung pada pagi harinya menemui pimpinan Belanda. Pada saat itu pimpinan Belanda dipimpin oleh siapa ya? Lupa saudara ini. Nah, pada saat itu ditemui oleh 2 pemuda, Sidik Wibowo, Sidik Haryono, maaf, Sidik Haryono loh kan. Ternyata ada nama banyak di sini. Kalian taunya kan Bung Tomo. Ada Sidik Haryono, itu merupakan beliau lapo iki kok bendera nang kini. Tolong dijopo, aku wis merdeka. Gak iso enek bendera 3 warna di sini. Itu menginjak-injak kedaulatan rakyat Indonesia. Tapi malah Sidik ditembak. Tapi sebelum itu pimpinan Belanda juga ditembak mati. Yang di luar rame, akhirnya naiklah, alhamdulillah ada yang berhasil naik dan menyobek warna biru. Nah, yang disobek itu warna biru karena menghemat biaya. Kalau leren beli bendera kan lama, jadi ada bendera disobek birunya, merah putih yang berkibar. Nah, itu yang menyobek, yang berhasil di atas namanya siapa? Kusno Wibowo lah kan. Tahunya kalian cuman Bung Tomo, itu naik di atas. Nah, dia berhasil untuk menyobek bendera. Dan karena pimpinan Belanda sudah tewas saat itu, akhirnya berhenti, sudah tidak ada pertempuran kembali. Sampai akhirnya sekitar tanggal 25 Oktober, Sekutu mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi untuk ke Indonesia, yaitu saat itu ke Surabaya, yang tujuannya atau misinya melucuti senjata Jepang, bukan berperang, melucuti senjata Jepang. Karena saat itu pimpinan keamanan Jawa Timur yaitu Mustopo sudah menyatakan bahwa ketika ada pasukan ke sini, Surabaya sudah siap menciutkan hati Malabi. Jadi datang ke Indonesia sekitar 25 Oktober menemui Mustopo. Aku loh gak ate perang, mek ate ngelucuti senjata Jepang. Jadi aku gak lapo-lapo. Dan dilihat pasukannya cuman memang 1 kompi saja. Jadi mungkin akhirnya oh ya bener, sudah
tanggal 25 Oktober selesai. Tanggal 27 Oktober tiba-tiba ada pesawat keliling di atas itu, kanan kiri riwa-riwi muter-muter sambil menurunkan apa? Iya, menurunkan poster-poster yang bertuliskan ancaman bagi arek-arek Surabaya, disuruh menyerahkan seluruh senjata yang dia sudah rampas dari Jepang. Kalau ketika kita melihat satu orang Indonesia atau arek Surabaya pegang senjata, akan kita tembak di tempat. Kaget. Yang kaget tidak hanya Mustopo, karena loh bujui wingi jadi gak lapo-lapo gitu ya. Tapi ternyata Jenderal Malabi juga kaget karena tidak sesuai skenario. Karena dia memang hanya ditugaskan untuk melucuti senjata, tiba-tiba ada pimpinan yang ada di Jakarta, pimpinannya Jenderal Malabi membuat manuver seperti itu. Tapi karena Jenderal Malabi kalah tinggi sama petingginya yang di Jakarta, akhirnya dilakukan penyerangan pada tanggal berapa? 30 Oktober, wes perang itu. Akhirnya sudah tiba-tiba kalang kabut yang maaf tanggal 29-nya itu, 29 Oktober perang. Karena Malabi juga menurut Ustadz Darani itu bunuh diri sekali karena dia cuma satu kompi, sedangkan Indonesia atau area Surabaya sudah lengkap senjatanya dan jumlahnya banyak, jelas kalang kabut. Akhirnya Malabi minta tolong pimpinannya yang ada di Singapura, yaitu Jenderal Christian, tolong saya dibantu. Kemudian Jenderal Christian menghubungi dua proklamator kita, siapa? Bung Karno dan Bung Hatta. Karena cuma dua orang itu yang bisa menghentikan arek-arek Surabaya gak menyerang Inggris. Dua orang itu sama gubernur saat itu, namanya Gubernur Suryo. Itu diajak diskusi. Loh, mestilah eling bapak sopo. Ya, itu ngobrol. Ya apa carane ojo sampai iki nembaki terus wong Surabaya gitu. Tapi ternyata apa? Ternyata iya tetap intinya arek-arek Surabaya butuh ada apa yang bisa kita ambil. Akhirnya diambil kesepakatan bahwa Inggris mengakui keberadaan tentara Indonesia dan polisi. Baiklah, kita terima. Akhirnya dibentuk dua komite perdamaian dari pihak Inggris dan pihak Indonesia. Berangkat lari ke tempat, yaitu di Jembatan Merah. Di sana, di situ ada gedung internasional. Di situ akhirnya dua komite perdamaian datang ke sana. Wes mandek-mandek perangi mandek. Wes iki wes diakui. Tapi pihak Belanda yang dipimpin Malabi di dalam gedung tidak mau meninggalkan lokasi. Akhirnya dengan ancaman dari Indonesia, bukan tambah gentar, tapi Indonesia malah dikirimi dengan Mariam. Tanpa basa-basi langsung kita serang, dan disitulah gugur Jenderal AWS Malabi. Jenderal AWS Malabi tewas tanggal 30 Oktober. 31 Oktober pimpinan Inggris marah besar karena satu, selain kehilangan jenderalnya, dia gengsi. Karena Inggris selama ini perang dimanapun tidak pernah sampai namanya perwira tingginya itu tewas, tidak ada. Walaupun sampai perang dunia kedua yang gitu besar, dia tidak pernah kehilangan jenderal-jenderalnya. Iki mek cuman pemberontakan cilik iso sampai Jenderal Malabi gengsinya keluar. Akhirnya tanggal 9 November dia pimpinannya namanya Christian tadi itu membentuk tim lagi, dipimpin oleh penggantinya Malabi tadi, dipimpin yang namanya siapa ya? Lupa saya, Moskow atau siapa, lupa saya. Nah setelah itu, pada saat itu sudah tidak ada toleransi untuk Surabaya. Surabaya mau di bumi hanguskan, semua ultimatum diarahkan, disampaikan ke Gubernur Suryo, dan pimpinan Indonesia yang di Jakarta pusing. Pak Karno, waduh ini Surabaya entek ini.
ndelok kondisine, alatnya yang didatangkan dari Inggris semuanya datang, dari udara, dari darat, dari laut, semuanya sudah siap. Jelas kalah. Akhirnya Pak Karno sama Bung Hatta ngajak diskusi intinya bergening, ya opo ojo kalah sakno, tapi tidak didengarkan pihak Inggris karena Inggris sudah marah besar. Ya sudah, tetap akhirnya terjadilah tanggal 10 November itu. Jadi 10 November kenapa disebut Hari Pahlawan? Karena di situ titik balik benar-benar perjuangan kita habis-habisan. Yang namanya merdeka 17 Agustus beda 3 bulan, tetap kita kehilangan sekitar 16.000 orang. Karena memang kondisi saat itu kita benar-benar dihabisi sama pihak Inggris. Jadi itulah sekilas cerita tentang 10 November. Kalian tinggal menikmati. Bayangkan cerita Ustaz Darani tadi, sekilas nyawa darah seperti nggak ada harganya. Kalian sing tinggal sinau, sholat duha, ngapalno Quran tanpa ada was-was, tanpa ada rasa was-was, gak enek sing nembaki dan sebagainya. Silakan tetap berjuang di dalam bagian kalian. Ustadz-ustadzah juga akan berjuang mendidik kalian, kalian juga berjuang dalam belajar. Itulah cara kita menghargai jasa para pahlawan. Kalau kita tidak menggunakan waktu seperti itu, kita berarti tidak menghargai darah yang telah mengalir di 16.000. Itu cuma 10 November, belum yang kemarin-kemarin sebelumnya. Oke, terima kasih, mohon maaf lama sekali. Itu saja yang Ustazah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Pembacaan doa. Doa sikap doa. Tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, anugerahilah kami semua rasa kasih sayang dan pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bisa kami baca, serta kami semua dari mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, perkenankanlah doa kami, karena kami tahu Engkau Maha Tahu dan Maha Mendengar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Pengumuman. Gerak di depan, gerak.